Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki minggu biasa yang keempat. Bacaan Injil akan kita ambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai dengan 30. Kutipan ini mengisahkan ketika Yesus pulang ke Nazaret, ke kampung halamannya. Pada saat mereka berada di sinagoga, Yesus pun ikut masuk ke sinagoga dan dia diberi kesempatan untuk menguraikan makna kitab suci. Yesus tidak berkhotbah panjang, tetapi rupanya apa yang diberikan Yesus membuat mereka takjub, membuat mereka kagum. Yesus pada waktu itu sudah mulai terkenal. Tentu saja orang-orang sekampung Yesus juga sudah mendengar kiprah Yesus di tempat lain. Ketika Yesus berkhotbah, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus mengusir setan, kisah-kisah itu, cerita-cerita itu sudah sampai ke kampung halaman Yesus di Nazaret. Maka ketika Yesus pulang ke kampungnya, ke Nazaret, orang-orang sekampung ini mempunyai harapan yang besar. Mereka seperti orang yang ingin menagih janji. Yesus, kamu ini berasal dari Nazaret. Kamu ini sejak kecil sampai besar tinggal di Nazaret. Kamu sekarang sudah terkenal, bukan? Nah, ayo sekarang berkaryalah di Nazaret. Jangan ke tempat lain. Jangan pergi kemana-mana. Kamu tinggal aja di sini. Lain-lainnya, kebutuhanmu nanti kami yang urus. Kami yang atur. Kamu gak usah repot. Orang-orang nanti akan datang. Dari mana-mana mereka akan masuk ke Nazaret. Mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan pengajaran, mereka yang membutuhkan penghiburan, mereka yang membutuhkan kesembuhan, mereka semua akan datang ke Nazaret. Dan kalau kamu Yesus membuka praktek di Nazaret, wah, kampung kita akan menjadi ramai. Tetangga-tetangga nanti ada yang membuka hotel, penginapan, ada yang membuka restoran, ada yang membuka jasa parkir atau antar jemput dan sebagainya dan sebagainya. Itulah harapan dari orang-orang Nazaret ketika Yesus pulang. Tetapi rupanya Yesus tidak mau mengikuti keinginan mereka. Yesus malah membuat pepatah yang mengatakan, "Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu. Apa yang kami dengar, kamu buat di tempat lain." Yesus tidak mau menuruti permintaan orang-orang sekampungnya. Yesus kemudian memilih untuk pergi mengkritik mereka dengan menceritakan bagaimana dulu ada Naaman, orang Syria, disembuhkan dengan mandi di sungai Yordan. Padahal di Israel ada begitu banyak orang yang sakit kusta. Terus ada janda di Sarfat yang ditolong waktu kelaparan. Padahal di Israel begitu banyak orang kelaparan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, orang-orang Nazaret ingin dalam tanda kutip
menjual Yesus. Yesus merupakan dagangan yang akan memberikan rezeki kepada mereka, yang akan meningkatkan perekonomian kampung Nazaret. Yesus mempunyai potensi yang bisa mendatangkan banyak orang ke Nazaret, dan mereka akan menjadi kaya karena Yesus. Namun Yesus sadar bahwa dia bukan hanya untuk orang Nazaret, dia untuk semua orang. Dia untuk melayani orang di mana-mana. Maka ketika itu orang menjadi marah dengan jawaban Yesus. Mereka ingin melemparkan Yesus ke tepi jurang. Tapi di antara mereka juga ada yang setuju dengan pandangan Yesus. Mereka berkelahi, menonton orang berkelahi, akhirnya Yesus pergi. Dia pergi dengan jengkel, dengan muram, dengan kecewa. Karena ternyata orang-orang sekampungnya hanya punya motivasi mengenal Yesus, mendengar Yesus sejauh kebutuhan ekonomi. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, di zaman ini kita juga menemukan motivasi-motivasi seperti orang Nazaret, menjual agama. Agama dijadikan sebagai sarana untuk memupuk kekayaan, mencari uang. Misalnya saja seperti yang saya lakukan ini. Siaran ini nanti akan diupload di YouTube. Kalau banyak pengikutnya, maka kemudian yang mengisi atau yang mengupload akan mendapatkan income, akan mendapatkan pemasukan dari iklan. Dengan demikian, saya menjadi penjual agama. Yesus saya jual untuk kepentingan saya sendiri, untuk kepentingan ekonomi, untuk meningkatkan kekayaan saya. Nah, hal itu ternyata bukan hanya terjadi sekarang. Zaman dulu di kota Nazaret, hal itu sudah terjadi. Sehingga pewartaan keagamaan, pewartaan Injil, kadang-kadang memang tumpang tindih antara motivasi untuk mendapatkan kekayaan dan motivasi untuk mewartakan sabda Allah. Syukur pada Tuhan, sampai sekarang Komsos Paroki Tarakan belum mendapatkan imbalan dari iklan. Jadi ini tidak termasuk jual agama, karena memang kita ingin mewartakan sabda Tuhan. Itulah tantangan. Kita ada media sosial yang bisa digunakan untuk banyak hal baik. Lebih-lebih mewartakan katekise, mewartakan sabda Tuhan, mewartakan tradisi-tradisi gereja. Namun kalau tidak hati-hati, kita bisa jatuh seperti orang-orang Nazaret yang memanfaatkan Yesus untuk kepentingan ekonomi, untuk mendapatkan uang. Yesus dieksploitasi hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Maka Yesus kemudian pergi meninggalkan orang-orang Nazaret dengan hati kecewa, karena di sana dia tidak bisa hadir sebagai Allah yang menyelamatkan. Yesus tidak bisa membuat mukjizat karena orang-orang Nazaret tidak memerlukan mukjizat. Yang mereka perlukan adalah Yesus membuat akrobat, Yesus membuat kata-kata indah, Yesus membuat mereka kemudian didatangi banyak orang yang mau berjumpa dengan Yesus. Mereka akan menemukan upahnya. Semoga perjumpaan kita dengan Yesus bukan dimotivasi oleh
ekonomi, tetapi karena kita menemukan Allah yang hadir untuk menyelamatkan umatnya, Allah yang datang untuk menuntun kita kepada keselamatan rohani. Tuhan memberkati kita semua. Amin.